Baik, perkenalkan nama saya Tiara Aviantari Astuti dengan NIM 24020120140140152. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat, hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia merupakan wilayah luas yang rata-ratanya dikelilingi oleh lautan. Sumber daya alam Indonesia sangatlah melimpah, mulai dari organisme mati hingga organisme yang hidup. Pada kali ini, saya akan membahas tentang laut dan organismenya. Salah satu organisme laut yang akan saya bahas kali ini yaitu merupakan spesies dari Pernaviridis atau disebut kerang hijau. Klasifikasi dari kerang hijau atau Pernaviridis yaitu merupakan kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Mytilida, famili Mytilidae, genus Perna, spesies Pernaviridis. Kerang hijau termasuk ke dalam filum Mollusca karena kerang hijau termasuk ke dalam jenis kerang-kerangan. Memiliki sepasang cangkang yang bernama bivalvia atau dua cangkang. Dikarenakan mereka memiliki tempurung atau cangkang yang keras yang terbuat dari lignin. Kerang hijau merupakan bivalvia dari kelompok Mollusca yang berwarna hijau, berbentuk simetri bilateral yang terdiri dari dua keping cangkang yang dihubungkan oleh ligamen pada bagian dorsal serta memiliki ukuran panjang sekitar 80-100 mm, bahkan bisa mencapai 165 mm. Insangnya berlapis-lapis atau disebut lamellibranchia dan berkaki kapak atau pelycipoda, serta memiliki benang bisus. Kerang hijau dapat mendapatkan makanan dengan cara menyaring partikel dengan suatu perairan atau filter feeder. Kerang hijau menyaring makanannya dengan cara memasukkan air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel-partikel yang ada di dalam air. Makanan utama dari kerang hijau yaitu makroalga dan 7 tambahan makanan lain seperti bakteri dan zat organik. Habitat kerang hijau yaitu menempel pada substrat yang terdapat di dalam air. Kerang hijau akan tumbuh baik pada kedalaman 1 hingga 7 meter di perairan yang kaya akan plankton dan bahan organik yang tersuspensi. Kerang hijau dapat memijah sepanjang tahun di daerah tropis. Namun, puncaknya terjadi di bulan Maret hingga Juli. Adapun telur yang dihasilkan dari kerang hijau dapat mencapai 1,2 juta
telur. Perkembangbiakan kerang hijau yaitu memiliki alat kelamin yang terpisah atau dioecious, bersifat ovipora, yaitu memiliki telur dan sperma yang berjumlah banyak dan mikroskopik. Reproduksi kerang hijau dilakukan dengan cara bertelur. Hal ini dilakukan dengan apabila telah matang, kelamin mengeluarkan sperma dan sel telur ke dalam air, sehingga bercampur dan kemudian terjadi pembuahan. Telur yang telah dibuahi sekitar 24 jam, kemudian menetas dan tumbuh berkembang biak menjadi larva, kemudian menjadi spat yang masih bersifat planktonik hingga berumur 15-20 hari. Kemudian, benih atau spat tersebut menempel pada substrat dan akan menjadi kerang hijau dewasa setelah 5-6 bulan kemudian. Alat pernapasan pada kerang berupa insang dan bagian mantel. Insang kerang berbentuk huruf W dengan banyak lamela yang mengandung banyak batang insang. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi pada insang dan sebagian mantel. Mantel terdapat di bagian dorsal yang meliputi seluruh permukaan dari cangkang dan bagian tepi. Antara mantel dan cangkang terdapat rongga yang di dalamnya terdapat 2 pasang keping insang, yaitu terdapat di dalam dan di kaki. Alat peredaran darah sudah agak lengkap dengan pembuluh darah terbuka. Sistem sarafnya terdiri dari 3 pasang ganglion yang saling berhubungan, yaitu ganglion anterior tepat di sebelah ventral lambung, ganglion pedal terdapat pada kaki, dan ganglion posterior terdapat di sebelah ventral otot aduktor posterior. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa kerang hijau mendapatkan makanannya dengan cara menyaring partikel-partikel dari suatu perairan atau disebut dengan filter feeder. Cara makan kerang hijau ini juga yang memungkinkan zat berbahaya seperti logam berat masuk ke dalam tubuh kerang hijau. Kerang hijau juga termasuk ke dalam organisme yang bersifat sesil, sehingga kerang hijau lebih berpotensi terkena logam berat karena tidak bisa menghindari logam berat seperti organisme lain. Budidaya kerang hijau dilakukan di perairan alami pada lokasi tertentu dan terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan benih dan yang kedua yaitu pembesaran. Kerang merupakan salah satu sumber bahan makanan yang merupakan protein hewani. Dan kerang banyak disukai masyarakat karena rasanya yang enak, gurih, dan mempunyai nilai gizi yang baik. Kerang termasuk ke dalam salah satu biota laut yang berperan sebagai biomonitoring tingkat polusi logam berat di perairan, terutama daerah pantai, dan mempunyai mobilitas yang terbatas sehingga polutan dalam perairan dapat mengakibatkan akumulasi di dalam kerang. Kerang juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, yodium, zinc, dan selenium terdapat di dalam kerang. Gizi yang lain seperti vitamin A, D, E, K, vitamin B kompleks, B1, B2, B6, dan 12. Dan kandungan proteinnya mencapai 26 gram per 100 gram. Kerang hijau atau Perna viridis mempunyai kandungan protein yang tinggi, yaitu sebesar 11,84% dan 21,9%. Kandungan kerang hijau merupakan salah satu jenis kerang yang dikenal memiliki nilai ekonomis dan kandungan gizi yang sangat baik untuk dikonsumsi, yaitu terdiri dari 40,8% air, 21,9% protein, 14,5% lemak, 18,5% karbohidrat, dan 4,3% abu, sehingga menjadikan kerang hijau sebanding dengan daging sapi. Keunggulan protein dari kerang hijau dibanding biota perairan lainnya yaitu memiliki kandungan asam amino khususnya lisin dan metionin yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein susu dan daging. Asam amino metionin penting dalam proses sintesis protein karena kode asam amino metionin sama dengan kode awal satu rangkaian RNA. Asam amino lisin berperan dalam biosintesis karnitin yang akan merangsang lemak pada daging kerang mengalami oksidasi sehingga kadar lemak dan kolesterolnya menjadi lebih rendah. Berdasarkan apa yang diserap oleh kerang melalui mulutnya,
Kerang mampu menyaring air serta memburu bakteri dan alga mikroskopik sebagai makanannya. Kemampuan menyaring itu menjadi penyerap yang baik untuk aneka bahan kimia dan polutan yang berada di sekitarnya. Karena itu, kerang hijau digunakan sebagai penanda untuk mendeteksi tingkat pencemaran suatu wilayah. Selain itu, dikarenakan kerang hijau yang rasanya enak dan diminati oleh masyarakat, kerang hijau juga memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu meningkatkan daya kerja otak dan daya ingat, serta mengandung omega 3 dan B12. Kembali ke ibu kota, pemirsa, Anda penyuka makanan seafood sepertinya patut waspada, khususnya kuliner berbahan baku kerang hijau. Iya betul sekali Bram, karena dari hasil penelitian ternyata kerang hijau yang berada di perairan Teluk Jakarta sudah tercemar polusi seperti logam timbal. Iya, dan para peneliti pun menyarankan masyarakat untuk membuang bagian perut kerang hingga bersih jika memang harus terpaksa mengkonsumsi kerang hijau ini. Bagi Anda penyuka seafood terlebih kerang hijau, sepertinya Anda harus makin waspada. Ternyata kerang hijau khususnya yang berada di perairan Teluk Jakarta sudah tercemar polutan berbahaya seperti logam timbal merkuri. Terlebih jika kerang hijau didapatkan di perairan di bawah radius 5 km dari daratan yang merupakan area paling terdampak pencemaran. Dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengungkapkan, kerang hijau menjadi biota laut yang paling tercemar karena kerang merupakan hewan yang menyerap polutan. Pihak LIPI juga mengimbau masyarakat untuk tidak sering mengkonsumsi kerang hijau Jakarta karena akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Jika terpaksa mengkonsumsinya, peneliti LIPI menyarankan masyarakat membuang bagian perut kerang hijau hingga bersih karena bagian inilah yang paling banyak menyimpan limbah. Sudah banyak tahu ya bahwa biota yang ada di Teluk Jakarta itu kondisinya sudah sebetulnya sudah tidak layak untuk dimakan. Seperti misalnya kerang, ikan dan yang atau kepiting pun itu juga sudah mengandung kontaminan dari Teluk Jakarta. Meski tidak langsung terdampak pada tubuh manusia, jika kerang hijau perairan Jakarta dikonsumsi berlebih secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama kelainan tulang. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta. Namun, bahayanya dari kerang hijau yaitu mengandung merkuri, kadmium, timbal, krom, dan timah yang tinggi sehingga membahayakan. Hal ini berarti bahwa kerang hijau dapat memicu penyakit kanker dan penyakit generatif non-kanker bagi manusia yang mengkonsumsinya. Jika terkontaminasi oleh zat berbahaya ini, kemudian kita konsumsi, maka tubuh kita akan mengalami gangguan. Beberapa gejala dari keracunan yang muncul, yaitu diantaranya mual, muntah, gatal-gatal, diare, hingga sakit kepala. Baik, cukup sekian pemaparan organisme laut, yaitu berupa kerang hijau dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.